Di awal film, sekelompok tentara bayaran sedang membawa seorang pejabat yang telah melakukan tindakan korupsi. Di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba dihalangi oleh sebuah truk pengangkut. Dua anggota kemudian keluar dari mobil untuk memeriksa situasi, tetapi tiba-tiba mereka berdua dihabisi oleh seorang pria bertopeng. Anggota tentara lainnya juga mengalami nasib yang sama, di mana mereka semua dibunuh satu persatu, termasuk anggota terakhir yang bertugas menjaga Sandra. Pria bertopeng tersebut kemudian masuk ke dalam mobil dan lalu mendekati Sandra. Dan setelah memastikan bahwa Sandra tersebut adalah orang yang dicarinya, ia lantas menghabisinya. Dari sini terungkaplah bahwa pria ini adalah seorang pembunuh bayaran internasional bernama Scott Walker, dan Sandra tersebut adalah target utamanya. Ketika Walker keluar dari mobil, dia kemudian menemukan bahwa masih ada satu tentara yang masih hidup yang berhasil melarikan diri. Sayangnya, tentara tersebut telah melihat wajah Walker saat ia membuka topengnya, dan ketika ia menyadarinya, ia segera melaporkannya ke organisasinya. Agen organisasi tersebut kemudian mengirimkan orang untuk menjemputnya. Seperti yang diceritakan dalam cerita, Walker berakhir di Reassignment Center, yaitu tempat persembunyian khusus untuk pembunuh bayaran profesional yang bermasalah. Di sini, Walker akan bersembunyi untuk sementara waktu sambil menunggu proses pemindaian identitas barunya, menyusul kaburnya seorang saksi yang sempat melihat wajahnya. Setelah itu, Walker dibawa oleh seorang pria bernama Smith ke sebuah ruangan terpisah. Ia kemudian menyerahkan semua barang dari identitas lamanya, seperti kartu identitas hingga nomor ponselnya. Di ruangan yang sama, ada juga seorang pembunuh bayaran bernama John yang saat itu sedang memarahi dan memukuli seorang petugas organisasi tersebut. Saat melihat kejadian tersebut, Walker berusaha membela petugas tersebut, namun Smith melarangnya karena tidak ingin Walker mendapatkan masalah lagi. Lalu, proses penggantian identitas baru Walker dilanjutkan dengan pemindaian struktur sidik jarinya, dan setelah itu Walker langsung menuju asrama persembunyiannya. Di sana ada beberapa pembunuh bayaran yang juga sedang bersembunyi. Dalam perjalanan menuju ke kamarnya, pandangan Walker kemudian tertuju pada dua orang wanita yang diidentifikasi sebagai Juliet dan Elda. Adegan kemudian berganti. Kali ini kita akan diperkenalkan pada tiga pembunuh bayaran bernama Ray, Maria, dan juga Tom. Kelompok bersenjata ini ditugaskan oleh bos mereka bernama Logan untuk melakukan pembantaian besar-besaran demi menangkap seorang wanita. On schedule, I say. Keep this up. Kita kemudian kembali beralih ke pusat penugasan saat Smith diam-diam menyelinapkan sebuah amplop ke kamar Walker. Kemudian Smith menemui Michelle, yaitu rekan kerjanya yang sudah lama ia taksir, namun hingga saat ini ia belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Tak lama setelah Michelle pergi, kelompok yang dipimpin oleh Ray kemudian datang ke pusat penugasan, dan ternyata disinilah tempat di mana mereka akan melakukan pembantaian. Maria berhasil melumpuhkan seorang penjaga di depan pintu, dan kelompok tersebut kemudian mulai menyusup ke dalam pusat rehabilitasi. Di sisi itu, amplop yang diterima Walker ternyata berisikan sebuah kantung liontin dengan foto seorang gadis kecil, yaitu Putri Walker yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Namun tidak dijelaskan apa yang terjadi padanya. Namun yang pasti, hal tersebut membuatnya sedih setelah melihat foto putrinya. Sementara itu, Ella secara diam-diam masuk ke dalam ruangan penyimpanan dokumen. Kemudian ia mengambil kunci cadangan kamar nomor 39, yaitu kamar Walker. Sementara itu, kelompok Ray telah berhasil menguasai ruang monitor keamanan.
Kemudian mereka meretas CCTV dan menyabotasi jaringan serta memblokir akses pintu masuk dan keluar. Di tempat lain, Smith yang sedang mendengarkan musik tidak menyadari kedatangan kelompok Ray yang mulai menyusup ke dalam asrama. Namun saat keluar dari kamarnya, Smith terkejut ketika menemukan mayat seorang satpam. Dia akhirnya menyadari bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam fasilitas tersebut dan dia pun membunyikan alarm darurat. Walker yang masih sedih mengabaikan alarm tersebut. Tak lama kemudian, Elda masuk ke kamarnya bersama Juliet. Elda kemudian meminta bantuan Walker karena mereka berdua dalam bahaya, namun Walker menolak karena dia tidak mengenal Elda maupun Juliet. Elda kemudian mengatakan bahwa ia juga seorang pembunuh bayaran dan ia mengenal Walker. Tapi tetap saja Walker tidak peduli. Elda sangat kecewa, lalu dia bergegas membawa Juliet pergi. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, seorang penyusup masuk ke dalam ruangan dan mencoba menyerang Walker. Untungnya Walker dapat dengan sigap menghindari serangan tersebut dan berhasil menghabisi si penyusup. Walker akhirnya menyadari bahwa pusat penugasan sudah tidak aman lagi, sehingga ia menuju ke kamar Elda yang juga telah berhasil menghabisi seorang penyusup. Tak lama kemudian penyusup lainnya muncul dan Elda keluar untuk melawan. Awalnya Walker masih enggan membantu, namun karena tidak tega melihat Elda berjuang sendirian, ia akhirnya turun tangan. Kemudian Elda dan Juliet mencoba menyelinap keluar dari reassignment center dan menuju ke ruangan penyimpanan senjata. Namun di tengah perjalanan, Elda dan Juliet hampir saja tertangkap oleh dua orang penyusup. Namun untungnya Walker muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkan keduanya. Sementara itu, Smith akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Akhirnya mereka bertiga sampai di ruangan penyimpanan senjata. Namun sayangnya Walker tidak mengetahui di mana letak kunci lemari senjata tersebut. Tak lama kemudian Smith datang dengan wajah ketakutan, dan untungnya Smith memiliki kunci lemari senjata tersebut. Ketika mereka sedang memilih-milih senjata, tiba-tiba terdengar suara penyusup yang masuk ke dalam ruangan, dan ketika mereka semua masuk, perkelahian pun tak terelakkan. Beruntungnya Elda dan Walker mampu mengatasi lawan mereka. Namun sayangnya Smith tewas dalam perkelahian tersebut dan Walker terluka parah. Mereka semua kemudian pergi ke ruang medis. Walker kemudian bertanya kepada Elda apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah fakta baru kemudian terungkap, di mana ternyata Elda adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk kelompok mafia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Awalnya Juliet akan dijual bersama dengan para sandera lainnya, namun bos Elda yang bernama Logan tertarik dengan kecantikan Juliet dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai gundiknya, hingga akhirnya Juliet mengandung anak dari Logan. Singkat cerita, seorang pelanggan berniat membeli Juliet dan bayinya dengan harga yang sangat amat tinggi. Dan Logan yang sudah bosan dengan Juliet pun tergiur dengan tawaran tersebut. Namun Elda sebagai wanita yang memiliki hati nurani tidak tega melihat Juliet diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh Logan, dan ia pun membantu Juliet melarikan diri dari markas Logan. Akhirnya Logan mengetahui keberadaan Elda dan Juliet yang saat itu sedang berada di reassignment center. Kelompok Ray kemudian ditugaskan untuk menangkap Juliet dan menyerahkannya dalam keadaan hidup kepada Logan. No more innocents destroyed. I won't let those things happen anymore to others. Tak lama kemudian, Elda pergi ke ruangan monitor keamanan untuk memulihkan sinyal yang telah disabotase oleh kelompok Ray, sehingga mereka dapat meminta bantuan.
Elda berhasil masuk ke ruang monitor keamanan setelah melumpuhkan beberapa anak buah Ray meskipun ia sudah terluka. Sementara itu, Ray menjadi sangat marah ketika menyadari bahwa banyak anak buahnya yang terbunuh dan pada akhirnya Maria dan Tom ditugaskan untuk menyelesaikan misi mereka. Setelah sinyal pulih, Walker, Elda, dan Juliet kemudian pergi ke sebuah ruangan untuk mencari pesawat telepon. Namun dalam perjalanan, mereka sekali lagi harus berhadapan dengan anak buah Ray. Kita kemudian beralih ke Maria yang bertemu dengan 3 pembunuh bayaran yang sedang bersembunyi di markas. Maria memberi mereka tugas untuk melumpuhkan Walker dan Elda, dan tentu saja dengan bayaran yang sangat amat tinggi. Tiba-tiba seorang pembunuh bayaran bernama Roy muncul dan melepaskan tembakan secara membabi buta, di mana baku tembak pun terjadi hingga ia kehabisan peluru. Pada saat itu, Walker kemudian mendekatinya dan menembak Roy hingga tewas. Salah satu pemimpin kelompok Ray kemudian akhirnya tewas. Walker dan kawan-kawannya akhirnya berhasil mencapai ruangan telepon, namun sayangnya sudah ada pembunuh bayaran yang menunggu mereka di sana. Walker kemudian melemparkan bom asap untuk mengelabui pembunuh bayaran tersebut agar keluar dari ruangan. Kemudian Walker dan Elda menyelinap masuk ke dalam, namun sayangnya pembunuh bayaran itu kembali dan memukul kepala Elda hingga membuatnya pingsan. Dia kemudian bertarung dengan Walker, dan Walker kewalahan menghadapi pembunuh bayaran yang bertubuh tegap itu. Juliet kemudian berusaha menolong Walker, namun usahanya sia-sia. Elda yang sudah sadar kembali kemudian menyerang pembunuh bayaran tersebut, dan di tengah-tengah pertarungan Elda dan lawannya, Walker bangkit dan menghantam pembunuh bayaran tersebut hingga wafat. Segera setelah itu, Walker menghubungi organisasinya untuk mengirimkan bantuan sesegera mungkin. Sayang sekali mereka kehabisan senjata, sementara ruang penyimpanan senjata berada di gedung seberang dan markas masih dikepung oleh kelompok Ray yang mungkin akan melakukan serangan mendadak. Tanpa pilihan, mereka bertiga harus menyelinap kembali ke ruangan penyimpanan senjata. Ketika mereka sampai di tempat penyimpanan senjata, ternyata ruangan tersebut dijaga oleh seorang pembunuh bayaran bernama Rocky. Walker kemudian sengaja memancing Rocky ke tempat lain agar Elda dan Juliet bisa masuk ke gudang senjata tanpa hambatan. Namun di tengah perjalanan, keduanya tiba-tiba dicegat oleh pembunuh bayaran bernama Ryan. Sementara itu, Walker dan Rocky mulai berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Walker yang sudah kelelahan dengan mudah dijatuhkan oleh Rocky. Kita kemudian beralih ke Elda yang pada saat itu memberikan aba-aba kepada Juliet untuk melarikan diri, sementara dia akan mencoba melawan Ryan. Namun sayang, Elda justru ditikam oleh Ryan. Duel antara Rocky dan Walker masih berlangsung, namun kali ini Walker yang memegang kendali. Ia akhirnya berhasil membunuh Rocky. Di tempat lain, Ryan yang bersiap-siap untuk membunuh Elda malah beralih mengejar Walker hingga ke tempat parkir mobil, dan tanpa ia sadari ia telah masuk ke dalam jebakan Walker. Saat Ryan berada di dekat sebuah mobil, Walker meledakkannya. Ryan akhirnya tewas akibat ledakan mobil tersebut. Saat itulah Elda datang dan menikamnya. Sementara Juliet menuju ke gudang senjata, dia kemudian diikuti oleh Maria. Di gudang, Maria mencoba mencari Juliet yang bersembunyi.
Juliet akhirnya tertangkap oleh Maria. Walker akhirnya tiba di gudang senjata dan mendapati identitas barunya telah berhasil dibuat beserta segepok uang. Walker yang sangat terpukul karena banyak rekan-rekannya yang tidak bersalah tewas di tangan kelompok Ray. Kemudian Elda muncul dan memberitahu bahwa Juliet telah diculik oleh kelompok Ray. Namun Walker yang sangat terpukul enggan bergabung dengan Elda untuk menyelamatkan Juliet. Elda kemudian bertanya apakah Walker akan tega jika Juliet menemui nasib yang sama dengan istri dan putrinya. Ternyata Elda mengetahui latar belakang Walker. Puluhan tahun yang lalu, istri dan anak perempuan Walker dibunuh oleh musuh-musuhnya, di mana itu adalah kelompok mafia yang juga menjalankan bisnis perdagangan manusia. Namun Walker tetap tidak peduli, berpikir bahwa menyelamatkan Juliet bukanlah urusannya. Akhirnya, Elda pergi sendirian untuk menyelamatkan Juliet. Go fuck yourself. Dalam perjalanannya untuk meninggalkan pusat penempatan, Walker tidak sengaja menemukan kalung milik putrinya yang telah meninggoy. Pada akhirnya, kalung tersebut mengetuk pintu hati Walker untuk menyelamatkan Juliet. Sementara di tempat lain, Elda mengamati Maria dan Ray yang hendak menyerahkan Juliet kepada Logan. Ketika mereka hendak pergi, Elda muncul dan melakukan serangan. Namun usahanya gagal. Saat Ray hendak membunuh Elda, Walker tiba-tiba muncul dan menyerang Ray. Mereka kemudian bertarung dan di saat yang sama, Elda juga berduel melawan Maria. Walker yang sudah kelelahan tampak kewalahan menghadapi Ray, namun sebaliknya Elda berhasil menghabisi Maria dengan mudah. Setelah menghabisi Maria, Elda kemudian berusaha menolong Walker. Akhirnya, Ray tewas terlindas mobilnya sendiri yang dikemudikan oleh Juliet. Di saat yang hampir bersamaan, rekan-rekan organisasi Walker tiba di tempat mereka berada. Setelah itu, Walker memberikan uangnya kepada Juliet untuk biaya persalinan anaknya, dan kemudian Walker mendapatkan telepon dari organisasinya yang akan memberinya misi pertamanya dengan identitas barunya. Namun sebelum ia menjalankan misi barunya, Walker harus menyelesaikan satu misi terakhir atas namanya, yaitu membunuh Logan. Karena hanya dengan kematian Logan, Juliet dan Elda bisa selamat. Singkat cerita, Walker kemudian telah sampai di markas Logan dan langsung membunuhnya tanpa banyak omong. Di akhir cerita, Elda dan Juliet akhirnya hidup bahagia. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dan balelo. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.